Ya, selanjutnya kami lanjut ke dua, yaitu Laravel. Nah, di mana simulasi pengembangan web dengan framework Laravel itu sendiri, saya di sini menggunakan routing adalah pintu masuk aplikasi Laravel. Setiap kali pengguna mengunjungkan sebuah URL atau Laravel, memeriksa daftar route untuk menentukan fungsi mana yang harus di merespons dengan route get. Kita mendefinisikan URL dan closer di yang akan dijalankan saat URL tersebut diakses. Nah, adapun contoh kodenya seperti ini, route web PHP. Nah, seperti ini. Nah, saat mengakses Hello, browser akan menampilkan teks Hello Laravel. Selamat. Router pertama Anda berfungsi. Begitu. Selanjutnya, kita kembali ke slide kedua, itu menjelaskan parameter dalam URL ditulis dalam kurang kurawal seperti ID. Nah, akan ditangkap secara otomatis oleh Laravel dan diteruskan eh, diteruskan ke closer sebagai argumen untuk memastikan keamanan. Kita bisa menambahkan constraint rex menggunakan metode where sehingga hanya tip dalam tertentu yang diterima. Seperti itu. Nah, ini kode dan outputnya. Nah, terus outputnya sendiri ini adalah akses user 1, 2, 3. Nah, ini bentuk hasil user ID-nya. Selanjutnya kita ke slide ketiga, itu controller memisahkan logika dari router. Seiring aplikasi tumbuh, menempatkan seluruh logika dalam router membuat kode sulit dirawat. Controller hadir sebagai solusi kelas khusus yang mengelompokkan logika terkait dalam metode terpisah. Jalankan perintah artisan untuk membuatnya. Nah, ini. Ada tiga ini. Pertama itu buat controller. Nah, jalankan perintah PHP artisan make controller user user controller di terminal. Nah, terus adapun definisi metode. Tulis metode show atau ID di dalam kelas user control untuk menangani logika. Nah, sementara daftar router, hubungkan URL ke controller dengan router get user ID user control kelas flow seperti itu. Nah, ini pun adapun outputnya akses user 456. Nah, ini uh, hasil user from controller 456. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke slide keempat. Requester input mengambil data dari request. Objek request adalah jembatan antara data yang dikirim menggunakan dan logika aplikasi. Method input mengambil nilai dari query string maupun body dan menerima nilai default bila parameter tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Nah, inilah kode dari yang saya sudah buat. Nah, terus adapun output. Contoh output aksi greet name echo. Nah, hasilnya seperti ini, hello echo tanpa parameter hello world. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke slide kelima, respons mengembalikan JSON. Nah, Laravel memudahkan pembuatan respons JSON dengan metode respons. JSON ini sangat penting membangun API untuk dikonsumsi front-end atau aplikasi mobile. Nah, ini kode yang kami udah buat. Adapun output JSON ini sendiri nama body get id eg- id header const tp application application JSON otomatis diatur oleh Laravel
Seperti itu. Selanjutnya, readers ke router bernama. Nah, ini nomen router memberikan alias alias pada URL sehingga Anda bisa mengubah path tanpa mengubah setiap referensi di kode. Nah, gunakan redirect router new untuk mengalihkan. Nah, seperti ini. Terus mengapa penting? Nah, perawatan mudah. URL bisa berubah tanpa menyentuh logika di Reddit redirects. Terus kedua, konsistensi. Satu nama untuk banyak referensi di seluruh aplikasi. Seperti itu. Outputnya akses atau OIL. Ini hasilnya halaman baru. Seperti itu. Selanjutnya ke slide. Selanjutnya ini mid-level. Memfilter request. Ini sendiri BitLever berjalan sebelum request mencapai controller. Ibaratkan panjang gerbang mereka bisa memeriksa autentikasi, mencatat log atau memblokir akses yang tidak sah. Ini. Terus ini adalah contoh. Terus selanjutnya beralih ke slide selanjutnya itu seksion menyimpan data antara request. HTTP bersifat stateless. Tiap request saling terpisah session mengatasi ini dan menyimpan data pengguna di server. Gunakan session put untuk menyimpan data, session get untuk mengambil nilai. Selanjutnya menyimpan session. Ini kode yang untuk cara menyimpan session. Terus ada pun pengambilan session. Ini pengambilan session. Terus output akses atau set lalu get user echo atau tanpa. Inilah output dari hasil tersebut. Terus selanjutnya ke slide selanjutnya itu error handling. Fungsi abort atau menghentikan eksekusi request dan langsung mengembalikan situasi HTTP tertentu. Laravel menampilkan halaman error yang sesuai secara otomatis. Ini berguna untuk menangani skenario seperti akses terlarang, sumber daya tidak ditemukan, atau validasi gagal. Ini pun ada tuh 4 yang saya tampilkan sini. Word Bitten, not found, terus not raised, server error. Nah, Selanjutnya beralih ke slide. Ini file upload. Ini pun menyimpan file yang diunggah. Nah, Laravel menyederhanakan proses upload file. Nah, menyederhanakan upload file. Method request file menangani file upload lalu store. Penyimpanan ke disk story yang dikonfigurasi biasanya folder store atau app atau publik. Nah, ini pun ada pun output file tersimpan di port atau file name JPG. File berhasil disimpan ke store, publikasi dan siap diakses. Inilah contoh gambarnya. Itu pun hasil yang kami buat dari dua bahasa yang kami ambil yaitu PHP dan Laravel. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.